arise and shine. Bangkitlah, menjadi teranglah. Itu sebabnya hari ini saya akan mengajak saudara melihat sekali lagi. Kita buka kembali saudara di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu karena lihat ke depan tetap amin yang keras. Yuk kita baca bergantian ya. Saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua kita bergantian. Ayat kelima kita baca bersama-sama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dua dengan suara keras. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 4. Angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong 5 dengan suara keras. 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini. Amin, 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 amin. Jadi dalam kehidupan saudara, izinkan saya katakan ini saudaraku. Saya deklarasikan ini dalam kehidupan saudara. Kalau apa yang saya deklarasikan itu yang saudara percaya jadi dalam hidupmu, teriakkan aminmu yang paling keras. Saya deklarasikan dalam kehidupan saudara akan ada orang-orang di tempat ini, saudara akan mengalami terobosan keuangan besar-besaran. Oh, yang aminnya paling keras jadi atas kehidupan saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Ayatnya yang kelima ini dengan jelas mengatakan, saudaraku, kita berbalik lagi di ayatnya yang kelima, engkau akan heran melihat. Bukan hanya itu saja, engkau akan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, saudaraku, your heart will throb. Hati saudara itu sampai berdebar-debar. Hati saudara itu sampai, apa ya saudaraku ya? Saudara itu sampai dalam keadaan yang takjub, tercengang-cengang Pak. And swell with joy. Swell itu bengkak saudara. Hati saudara itu sampai bengkak dengan sukacita. Itu begitu limpahnya sukacita. Itu bukan jenis sukacita biasa saudara. Tapi saudara sampai limpah begitu rupa Bu. Sampai enggak kuat menahan, sampai jadi bengkak saudara. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar, apa ya saudaraku? Saya ingin ajak saudara main imajinasi. Karena ada banyak orang saudara baca firman itu sangat gampang terlewatkan. Hari ini saya ingin mengajak saudara berimajinasi. Keadaan seperti apa Pak? Anugerah seperti apa? Kondisi seperti apa yang saudara alami yang sampai membuat jantung saudara itu berdebar-debar? Saya tanya saudara, jenis berkat seperti apa Bu? Karena kadang kalau kita tidak belajar untuk kita membayangkan saudaraku, menghidupi, kita gampang sekali, kita pikir Alkitab saudaraku hanya melebih-lebihkan Pak. Tapi tahukah saudara apa yang saya pelajari ketika saya ada di Nigeria Pak? Salah satu hal yang saya lihat membuat mereka hamba-hamba Tuhan besar di sana Pak. Mengalami sungguh-sungguh penggenapan janji Tuhan. Karena mereka nggak pernah separuh-separuh dengan firman Tuhan. Ketika mereka membaca firman yang mereka percayai as is. Mereka tidak berpikir firman Tuhan itu mengada-ada atau melebih-lebihkan. No. Banyak kita anak Tuhan, kita baca firman Tuhan, ini kayak kita berasa gini Pak. Ya mungkin memang begitu, tapi nggak kayak gitu amat kali. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Akhirnya tanpa kita sadari saudaraku, Pak kita ini jadi mendiskon firman.
Ketika saya pergi ke Afrika, apa yang membuat mereka begitu berbeda? Hamba-hamba Tuhan di sana membaca firman Tuhan, mempercayainya as is. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara sampai di satu titik. Bayangkan, jenis berkat seperti apa yang sampai membuat hati saudara itu drop. Saudara itu sampai berdebar-debar. Swell with joy. Saudara itu sampai dalam kondisi yang saudara itu bengkak dengan sukacita. Itu kondisi seperti apa, saudaraku? Yang saya tahu itu bukan jenis kecukupan, saudara. Itu bukan jenis sesuatu yang kau terima harian. Kalau kau terima itu harian, kau nggak akan sampai berdebar-debar. Ada di sini yang pernah dapat undian hadiah, saudaraku? Ada? Ada nggak di sini? Yang pernah dapat pengundian dari sekian ribu orang, saudaraku, saudara ada di sana? Pernah? Saya tanya, karena saya pernah ngalami, saudaraku. Saya pernah ngalami. Ketika namanya dipanggil, nomornya dipanggil, maju, rasanya gimana? Itu tangan bisa gini loh, saudara. Kadang-kadang bahkan hadiahnya bukan sampai seperti apa, tapi kita sampai berdebar-debar. Doa saya ada orang-orang di tempat ini, saudara berani mengimani ayat ini, as is, sebagaimana adanya. Ini level berkat yang kau alami, bukan yang biasa-biasa, bukan kecukupan, tapi yang sampai membuat hati saudara berdebar-debar. Jadi atas kehidupan saudara. Doa saya ini sungguh-sungguh yang terjadi. Tuhan akan angkat saudara menjadi terang. Saudara jadi tanda. Tanda itu gimana, saudaraku? Orang lihat hidupmu. Rasanya nggak mungkin. Tapi nyatanya itu jadi. Kesaksian-kesaksian yang saya dengar beberapa waktu yang lalu saya ceritakan kepada saudara. Dari kondisi yang minus, kondisi yang begitu down, kondisi yang begitu hancur, saudaraku. Sekejap mata, puluhan miliar. Tuhan gelontorkan begitu saja, saudaraku. Puluhan miliar dilepaskan begitu saja. Bukan hanya lepas dari ikatan, bukan hanya berkemenangan, berkelimpahan. Itu yang saya doakan terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Deklarasikan. Akan ada jemaat keluarga Allah, saudara di tempat ini, saudara yang menyaksikan tayangan ini. Akan ada orang-orang saudara yang mendengarkan firman ini, yang berani mempercayai firman Tuhan as is. Mengimaninya sebagaimana adanya, bukan didiskon. Tapi saudara yang berani menangkap sebagaimana tertulis di dalam firman ini, saya deklarasikan. Akan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan taruh saudara di posisi-posisi penting di dalam pemerintahan. Oh, saya deklarasikan atas jemaat keluarga Allah. Akan ada orang-orang yang mengalami promosi besar-besaran di dunia pemerintahan. Akan ada orang-orang, saya deklarasikan saudaraku di tempat ini, engkau kebanjiran proyek. Proyek-proyek yang kau tahu, ini proyek-proyek yang seolah-olah nggak mungkin engkau dapatkan, saudaraku. Itu jatuh ke tanganmu. Saya declare saat ini, saudaraku, ada orang-orang di tempat ini. Saudara bukan minta 1, 2, 3 pintu terbuka, saudara. Pintu itu terbuka, Pak. Begitu banyaknya sampai engkau dibuat kewalahan, saudaraku. Saya deklarasikan saat ini, saudaraku. Itu akan jadi, saya akan melihat orang-orang yang bagi saudara, tempat main saudara akan terlalu kecil. Ini akan ada orang-orang yang saudara bisa merasakan ini. Saudara masih ingat lagu zaman dulu, saudaraku, ada iklan vitamin. Bajuku dulu tidak begini, tapi kini tak cukup lagi. Saudara akan merasa playground saudara sudah terlalu kecil bagi saudara. Saudara akan merasa ini sudah tidak muat lagi. Saudara harus memakai yang jauh lebih besar. Itu yang Tuhan kerjakan. Kau yang bisa tangkap ini aminnya yang paling keras. Tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi ingat baik-baik ini, saudaraku, semuanya. Apa yang dinubuatkan ini, seberapa nubuatan ini, Pak, bisa terjadi, sangat ditentukan seberapa komit engkau untuk arise and shine. Karena truly, sudah. Kata kuncinya di situ, Pak. Enggak bisa enggak, Bu? Apa yang saya maksudkan?
Seluruh janji Yesaya 60. Saya katakan ini berulang kali, again and again, instead you miss it. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh janji Yesaya 60 tidak akan bisa digenapi tanpa saudara mengerjakan instruksinya di bagian awal. Arise and shine. Itu benar-benar instruksinya, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Artinya seperti ini, saudaraku. Akan ada orang-orang, berapa banyak di sini yang sudah menjadi orang tua? Lambaikan tangan saudara, saudara punya anak, turunkan tangan saudara. Berapa banyak dari saudara yang sudah jadi orang tua yang anaknya lebih dari satu? Angkat tangannya, saudaraku. Turunkan tangan lagi. Saudara yang punya anak lebih dari satu, saudara tahu hal ini. Kadangkala, Pak, kita sudah kasih instruksi, ayo cepat belajar. Bu, ada anak yang langsung dikerjakan, ada anak nggak peduli, instruksinya udah jelas. Ayo cepat belajar. Belajar nggak, Bu? Enggak. Yang mengerti katakan amin. Instruksinya sudah jelas. Akan ada orang-orang, saudaraku, yang setelah mendengarkan semuanya ini, instruksinya clear, bangkit menjadi teranglah. Tapi kenyataannya, malas-malesan, saudara. Kenyataannya, masih terpuruk dan mengasihani diri sendiri. Buat yang seperti ini, Pak, jangan datang kepada saya dan berkata, Pastor, kok dalam hidupku aku nggak ngalami seperti yang disampaikan firman Tuhan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Instruksinya clear, menjadi teranglah. Tapi tetap ada orang-orang yang sudah instruksinya jadi terang. Memilih hidup dalam kegelapan terus. Memilih tidak meninggalkan dosa terus. Memilih terus memegang kencang-kencang dosa terus. Memilih terus berkubang di dalam dosa. Saya harus katakan ini kepada saudara, jangan heran. Jangan heran saudaraku, kalau ayat ini tidak bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Karena pada dasarnya, seberapa kita mengalami nubuatan ini sangat tergantung dari level komitmen saudara untuk bangkit jadi terang. Bangkit keluar dari keterpurukanmu. Bangkit apa saudaraku? Bangkit mulai beritakan Injil. Bangkit apa? Bangkit mulai bersaksi. Oh benar saudaraku. Bangkit mulai jadi terang. Pertanyaannya sekarang saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Karena jelas, firman ini sedang berbicara gampangannya saudaraku. Ini tentang keuangan. Nggak usah dibikin yang ini saudaraku. Nggak usah dibuat terlalu rohani. Ini tentang keuangan, jelas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa bangkit dan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan keuangan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya janji Yesaya 60 itu tergenapi dalam kehidupan kita, saudaraku? Buka ayatnya terlebih dulu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sudah ketemu, saudara? Sudah ketemu? Kita baca yuk sama-sama ayat yang ke-18, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dari ayat ini saudaraku, apa yang saudara temukan? Informasi apa yang saudara dapatkan dari ayat ini? Apa saudara? Rupa-rupanya kalau saudara teliti mencermati di sini saudaraku, sebuah perjanjian sudah dibuat. Betul ya? Tuhan mengikrarkan perjanjian. Jadi ada perjanjian di sana. Perjanjian tentang apa, Bu? Perjanjian yang salah satu benefitnya di dalam perjanjian itu, untuk Tuhan meneguhkan, mengesahkan perjanjian ini, salah satu benefitnya yang ada di dalam perjanjian ini adalah Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Boleh nggak saya singkat aja saudaraku? Karena jelas ini perjanjian berbicara tentang apa? Karena salah satu benefitnya, saudara diberi kekuatan memperoleh keuangan, memperoleh kekayaan. Bolehkah saya singkat? Ini kita sebut perjanjian berkat. Sepakat ya? Oke. Berarti dari ayat ini kita dapat sebuah informasi. Somewhere along the way, di dalam seluruh kitab
yang tertulis saudaraku, dia mengikrarkan sebuah perjanjian. Kalau kita sudah tahu itu saudaraku, berarti kalau saudara mau mendapat kekuatan untuk memperoleh kekayaan, apa yang harus saudara lakukan? Halo? Masuk dalam perjanjian ini saudara. Setuju Bu? Betul ya? Kita sudah tahu nih, sebuah perjanjian sudah dibuat. Long time ago. Dia membuat perjanjian. Nah kalau kita mau masuk di situ, menjadi bagian dari orang pihak yang menerima benefit dari perjanjian ini, maka yang harus kita lakukan, masuk akal dong Pak, kita harus masuk menjadi orang yang bersangkutan dengan perjanjian ini. Yang mengerti aminnya yang keras. Pertanyaannya sekarang, kita sudah tahu nih perjanjian dibuat, tapi kan nggak tahu perjanjiannya apa. Yang mengerti aminnya yang keras. Kalau saudara mau terima, berarti langkah pertamanya jelas Pak. Harus tahu detail perjanjiannya dulu. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Itu sebabnya senggol kiri kanan. Senggol yang kencang bila perlu injak kakinya. Lah gimana saudara tahu perjanjian itu? Kalau bukunya yang berisi seluruh perjanjian itu satu persatu nggak pernah dibaca. Aminnya paling keras. Pastor jangan galak-galak, biarin. Digalain juga nggak dilakuin saudara. Lu beneran? Kalau saudara sudah tahu sebuah perjanjian dibuat dengan satu benefit yang sangat menarik sekali loh saudara. Benefitnya, saudara diberikan kekuatan memperoleh kekayaan. Siapa orang nggak mau Pak? Halo? Ada di sini yang nggak mau? Ada di sini yang nggak mau? Saya aja angkat tangan loh saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Tapi untuk saudara bisa menerima benefitnya, harus tahu Bu perjanjiannya. Di mana perjanjiannya? Itu tersebar di seluruh buku yang kita sebut sebagai Alkitab. Tabu. Tidak bisa tidak saudaraku. Saudara harus tahu detailnya dulu. Setelah tahu detailnya Pak, lakukan. Lakukan. Kenapa Bu? Ada banyak orang berpikir salah. Dengar ini baik-baik. Saya harus katakan ini dengan sangat keras. Jadi orang Kristen tidak jaminan hidupmu diberkati. Apapun pemikiran saudara sebelumnya, mungkin saudara goyah dengan perkataan saya ini. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini berpikir menjadi orang Kristen, saudara dapat jaminan hidup diberkati, salah besar. Sorry saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Masih ingat kisah saudara? Istri seorang nabi loh saudara. Ini nggak main-main loh. Dia bukan istri pelayan Tuhan biasa, dia bukan istri jemaat. Istri seorang nabi Bu. Tapi Alkitab mencatat, dia ada di dalam utang yang begitu besar sampai kedua anaknya hampir diambil saudaraku. Oleh rentenir saudara. Kisah ini menceritakan kepada kita apa Bu? Jadi orang Kristen tidak jaminan diberkati. Kalau saudara tidak mengerti perjanjiannya dan hidup melakukan perjanjian itu saudaraku, ya sudah benefitnya tidak akan jadi milik saudara. Karena ada perbedaan antara perjanjian dengan janji. Ingat ini baik-baik saudara. Saya ulang baik-baik, saya ulang saudara harus catat ini baik-baik. Ada perbedaan antara perjanjian dengan janji. Perjanjian itu dua belah pihak Bu. Yang mengerti aminnya yang keras. Perjanjian telah diikrarkan. Ini dua belah pihak. Bukan pihak Tuhan saja, tapi pihak kita. Satu pihak tidak menepati perjanjian itu batal Pak. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Kalau janji Bu, itu satu pihak. Mau saudara nempatin atau tidak nempatin, kalau seseorang sudah berjanji, dia harus menepati. Dan ngomong-ngomong saudaraku, ngomong-ngomong, kenapa ini begitu penting saudara? Karena kita harus ngerti, dengan siapa kita bikin perjanjian.
Saudara kalau bikin perjanjian harus tahu sifat orangnya dong saudaraku. Betul ya? Nih katakan nih, saudara janjian nih, bikin janjian. Saya janjian dengan Bu Siska, saya tahu Bu Siska tuh orangnya on time. Kalau sudah bilang jam 2, maka Bu Siska 2 kurang 10 sudah datang saudara. Kalau saya bikin perjanjian dengan orang seperti ini, apa yang saya lakukan saudaraku? Saya pastikan, jangan sampai saya datang belakangan daripada Bu Siska. Yang mengerti katakan amin. Saudara bikin perjanjian dengan Tuhan, tahu nggak sifatnya Tuhan? Saudara? Coba kita lihat ya, Mazmur 89 ayatnya yang ke-35. Sifatnya pihak dengan siapa saudara membuat perjanjian. Lihat ini baik-baik saudaraku. Kita buka sama-sama yuk, kita baca 2-3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dia bukan manusia yang mengecewakan saudaraku. Dia bukan manusia yang bisa berkata A lalu diubahnya menjadi B. Sekali dia berjanji harus ditepati. Kalau saudara sudah tahu, saudara membuat perjanjian dengan orang yang punya sifat begini saudaraku, dengar baik, itu sebabnya Yakobus 1 ayat 22, buka saudara. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, ini sangat penting sekali. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dengan suara keras yuk sama-sama yuk, 2-3, ini penting sekali buat kita. Tetapi hendaklah apa? Kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kenapa? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya lebih keras lagi. Engkau harus tahu detail perjanjiannya dulu, saudara. Kenapa? Coba kita buka Ulangan 28. Oh, saya diberkati sekali dengan ini, saudaraku. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ini petunjuknya simpel, saudara. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Simpel ya, saudara. Tapi garis bawahi kata baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengar. Pernah enggak, saudara? Saudara dengar instruksi. Tapi karena saudara sambil melakukan hal yang lain, lewat Pak. Pernah saudara? Pernah ya? Ngalami ya? Padahal kayaknya denger, tapi bisa salah. Ini instruksinya simpel. Baik-baik mendengar. Artinya, kalau hari ini saudara belum mengerti, pastikan tahu detailnya dulu. Instruksinya apa? Harus detail, Bu. Setelah itu, ayat ini berlanjut mengatakan seperti ini, saudara. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Melakukan dengan setia, ini kayaknya sederhana ya, saudara. Tapi di dalamnya, ini kalau saudara lakukan sungguh-sungguh, itu nggak gampang, saudara. Melakukan dengan setia artinya gini, saudara. Sudah melakukan, tapi belum ada hasil, tetap dilakukan. Yang mengerti aminnya yang keras. Tetap melakukan, tapi tetap aja hasilnya belum kelihatan. Kerjakan terus. Itulah setia melakukan, Pak. Setia melakukan bukan baru dilakukan sedikit, nggak ada hasilnya, bye-bye. Setia melakukan bukan baru mencoba, tapi nggak langsung lihat, mundur. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau dua hal ini saudara lakukan, kita baca sama-sama selanjutnya. 2-3 saudaraku dengan suaramu yang paling keras, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan
Allahmu. Dengan sederhananya katakan saudaraku, kalau itu saudara lakukan, engkau sungguh-sungguh menangkap, mengerjakannya dengan setia. Saya perkatakan kepada saudara, janji di dalam Yesaya 60, jadi atas hidup saudara. Saya tidak mendengar tepuk tangannya yang paling meriah dari tempat ini. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya.